Yesaya pasal 48. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan, dan mengakui Allah Israel. Tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati, bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus. Dan mereka bertopang kepada Allah Israel. Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu. Supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya. Supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya. Dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku aku menahan amarahku. Dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau. Sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan? Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi. Dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel. Dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang, Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir. Dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hamba-Nya. Mereka tidak menderita haus. Ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Yesaya 48. Tuhan Yesus memberkati. Perikop pertama bicara mengenai Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Israel adalah umat pilihan Tuhan, tetapi mereka masyarakat yang keras kepala, penuh kebohongan, dan hidup dalam kemunafikan. Mereka melupakan betapa baiknya Tuhan dan setianya Tuhan bagi kehidupan mereka. Mereka berpaling untuk menyembah kepada berhala-berhala seperti orang-orang sekitarnya. Tetapi Tuhan tetap mengasihani mereka. Tuhan mendidik mereka dengan keras, seperti orang memurnikan emas melalui dapur kesengsaraan. Melalui proses-proses yang keras agar umat pilihan Tuhan ini bertobat, memberi masa depan yang baru bagi mereka. Tuhan tidak menyelenyapkan mereka karena Tuhan mengasihani mereka. Tuhan memakai Quraisy, raja Persia itu, untuk mengizinkan orang-orang buangan itu pulang dan membangun kembali Yerusalem, kota Daud. Saudara, pelajaran yang kita dapat, kita harus sungguh berkomitmen untuk hidup hormat dan taat pada Tuhan, lebih daripada mengasihi, menghormati siapapun atau apapun. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagian kedua mengenai Tuhan menebus Israel. Tuhan sudah memberi petunjuk, arahan, tuntunan kepada umatnya. Saya dan saudara sebagai orang percaya kepada Kristus, kita harus sungguh-sungguh mendengar, memperhatikan, membaca firman Tuhan dengan tekun setiap hari. Firman Tuhan adalah arahan tuntunan hidup kita, kompas dalam kehidupan. Sesudah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melaksanakan perintah dengan taat, dengan setia, memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan setiap hari, sehingga damai sejahtera dan kebahagiaan kita alami tidak akan pernah berhenti. Walaupun masalah bisa saja datang silih berganti. Tuhan Yesus memberkati kita, orang-orang yang hidup sebagai pelaku firman. Amin. Tuhan memberkati.